있었던 music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 life is a party so 딱히 뭘 안 해도. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahma dengan NIM 23109122200028. Saya berasal dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu penyajian lisan dengan topik kesehatan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resistensi obat antibiotik di kalangan masyarakat. Latar belakang pembuatan video ini adalah, terkadang pasien tidak menghabiskan obat antibiotik sesuai dengan anjuran dokter, sehingga meningkatkan risiko terjadinya resistensi antibiotik pada pasien. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengedukasi masyarakat terkait resistensi obat antibiotik, sehingga masyarakat bisa menggunakan obat antibiotik secara bijak dan sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu juga bisa mencegah terjadinya dampak negatif yang bisa disebabkan oleh resistensi antibiotik. Manfaat yang saya harapkan dari pembuatan video ini adalah untuk mengurangi terjadinya resistensi obat antibiotik di kalangan masyarakat, serta mencegah terjadinya kegagalan pengobatan akibat adanya resistensi antibiotik. Terkadang, saat kita sakit, dokter bisa memberikan resep obat dengan kandungan obat antibiotik di dalamnya, dan kita disarankan untuk meminum obat itu sampai habis walaupun penyakit yang kita derita dirasa sudah sembuh. Kira-kira kenapa ya dokter menyarankan kita untuk menghabiskan obat antibiotik dan apa dampaknya untuk tubuh kita? Mari kita bahas. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi infeksi bakteri. Perlu diingat bahwa antibiotik tidak bisa digunakan untuk mengatasi infeksi dari virus seperti penyakit flu. Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan atau membunuh sel bakteri, sehingga infeksi bakteri dapat teratasi. Meskipun antibiotik memiliki manfaat yang sangat besar, namun penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan. Hal ini dikarenakan penggunaan antibiotik yang sembarangan dapat meningkatkan risiko terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kondisi ketika antibiotik sudah tidak lagi efektif untuk membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Resistensi antibiotik menyebabkan bakteri berkembang biak dan sulit untuk diobati. Resistensi antibiotik bisa terjadi karena bakteri beradaptasi atau berubah fungsi. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami resistensi antibiotik. Yang pertama, yaitu ketika seseorang mengonsumsi antibiotik padahal penyakit yang dideritanya tidak disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, yaitu meminum antibiotik secara tidak teratur. Yang ketiga, yaitu tidak menghabiskan antibiotik sesuai anjuran dokter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gejala dari resistensi antibiotik. Sebenarnya, gejala dari resistensi antibiotik dapat bervariasi, tergantung dari jenis bakteri yang menginfeksi. Namun, gejala umumnya yaitu demam berulang, diare akut selama 3 hari, batuk, dan juga sesak napas. Bagi penderita yang sudah mengalami resistensi antibiotik, keluhan yang telah disebutkan sulit untuk diobati meskipun sudah memakai beberapa jenis antibiotik. Pengobatan resistensi antibiotik akan disesuaikan dengan hasil tes sensitivitas antibiotik. Dokter dapat meresepkan 2 jenis antibiotik atau lebih untuk membunuh bakteri tersebut. Pemberian obat bisa dalam bentuk oral atau obat minum dan juga obat suntik, tergantung kondisi pasien tersebut. Dampak dari resistensi antibiotik yaitu infeksi bakteri sukar untuk diobati dengan antibiotik yang biasa, sehingga memerlukan antibiotik yang lebih mahal. Resistensi antibiotik juga menyebabkan durasi penyakit dan perawatan menjadi lebih lama. Bahkan terkadang pasien harus dilarikan ke rumah sakit. Hal ini meningkatkan biaya perawatan kesehatan sehingga menjadi beban ekonomi bagi keluarga dan juga masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Yang pertama yaitu mengonsumsi obat antibiotik sesuai dengan resep dokter. Yang kedua, tidak membeli obat antibiotik kecuali dengan resep dokter. Yang ketiga yaitu tidak berbagi obat antibiotik dengan orang lain atau tidak menggunakan obat antibiotik sisa orang lain. Simpul
Kesimpulannya, kesadaran masyarakat mengenai resistensi obat antibiotik harus ditingkatkan dan menghindari penggunaan obat antibiotik tanpa resep dokter. Pesan saya untuk masyarakat adalah jangan membeli atau menggunakan obat antibiotik kecuali dengan resep dokter. Lalu habiskanlah obat antibiotik sesuai dosis yang telah diberikan. Usahakan untuk meminum obat antibiotik di jam yang sama, dan jika telah terjadi resistensi obat antibiotik, berkonsultasilah kepada dokter untuk mencari alternatif pengobatan yang lain. Pesan saya untuk tenaga kesehatan adalah kita harus meningkatkan edukasi terkait resistensi obat antibiotik di kalangan masyarakat, karena masyarakat masih kurang paham tentang resistensi antibiotik dan membeli antibiotik secara sembarangan atau menggunakan antibiotik secara sembarangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 뭘 안 해도 틱톡 틱톡 life is